Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat, selalu ceria, ya anak-anak ya, selalu semangat. Jangan lupa ya, pagi ini kita akan memulai renungan kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi dulu. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak ya anak-anak. Boleh ambil sikap berdoa, yaitu lipat tangan, tutup matanya. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan boleh memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Engkau berkati kami, berkati hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar boleh masuk dalam hati kami dan kami boleh menjadi berkat. Berkati waktu kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa. Nah anak-anak, apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, Ibu tanya dulu kabarnya. Atau anak-anak ada yang lagi kurang sehat? Atau ada anak-anak lagi apa ya? Nah, banyak sekali kegiatan anak-anak ya, karena kita belajarnya di rumah. Mungkin ada yang lagi ngerjakan tugasnya ya anak-anak ya. Nah, kita mau tepuk semangat dulu dong anak-anak. Yuk, tepuk semangat. 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 Ya, Ibu harap anak-anak semuanya lebih semangat dari Ibu hari ini ya anak-anak ya. Nah, anak-anak punya Alkitabnya di rumah. Ya, kalau ada Alkitab, anak-anak boleh buka Alkitabnya. Kalau tidak ada, anak-anak cukup dengarkan Ibu saja ya. Nah, anak-anak kita buka Alkitabnya di dalam kitab Efesus, Injil Efesus, pasalnya yang kelima. Ingat, Efesus 5 ayat 8 dan 9. Nah, anak-anak dengarkan Ibu saat Ibu membacakannya. Ya, Efesus 5 ayat 8 dan 9. Anak-anak dengarkan Ibu. Yang punya Alkitab boleh anak-anak baca di rumah ya. Ayat 5. Pasal 5 ayat 8 dan 9. Dengarkan Ibu ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya, anak-anak dengarkan ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat yang 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, tadi firman Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan dulu kita sebelum anak-anak dan ibu guru mengenal Tuhan Yesus, kita semua adalah orang-orang dalam kegelapan. Nah, kita bersyukur kita punya satu orang yang membawa kita kepada terang. Siapa anak-anak? Anak-anak ada yang tahu di rumah? Ayo, siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah sumber terang kita.
dulunya kita masih gelap, tidak mengenal Tuhan. Kegelapan itu artinya kita tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Kegelapan itu berbicara kita belum tahu siapa juru selamat kita. Nah, anak-anak yang belum tahu hari ini, anak-anak bisa dengarkan siapa juru selamat anak-anak. Ayo. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita dulunya sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita tahu siapa itu Yesus, kita tinggal dalam kegelapan. Nah, tetapi setelah kita mengenal siapa itu Tuhan Yesus dalam hati kita, kita sudah menjadi anaknya, anak-anak terang, kata firman Tuhan tadi. Anak-anak terang ini berbicara bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu takut, kata firman Tuhan. Karena kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita sudah menjadi anak terang, kita akan membuahkan, artinya menghasilkan kebaikan, kata firman Tuhan, keadilan, bahkan kebenaran. Nah, artinya anak-anak, kita akan dilindungi sama Tuhan, kita akan ditolong sama Tuhan, karena ketika kita tinggal di dalam terang, ada Yesus yang sanggup menolong setiap kita. Jadi anak-anak, bisa anak-anak sakit, misalnya batuk, pilek, demam, anak-anak tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Anak-anak cukup berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan menyembuhkan anak. Tapi dengan satu syarat, anak-anak percaya kepada Tuhan harus sungguh-sungguh, ya kan? Harus percaya kalau anak-anak punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong anak-anak. Karena Tuhan Yesus selalu menjaga kita, karena kita sudah tinggal di dalam terangnya Tuhan. Tuhan pasti sudah tolong kita. Kebaikan Tuhan selalu ada bagi kita semua. Keadilan Tuhan, bahkan kebenaran Tuhan itu selalu berlimpah dalam kehidupan kita, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak, mungkin dulu kita sebelum menjadi anak terang, kita masih berbuat banyak sekali dosa. Nah, setelah kita mengenal Tuhan Yesus, nah kalau kita tiap hari Ibu Guru kasih tahu di dalam renungan firman Tuhan, bacakan firman Tuhan untuk anak-anak. Nah, anak-anak bisa mendengar. Nah, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Nah, bahkan anak-anak dulu belum mengenal Tuhan, mungkin Ibu Guru juga belum pernah kenal Tuhan Yesus. Ibu Guru masih bisa melakukan dosa. Banyak sekali dosa yang kita perbuat. Nah, tapi kita bersyukur kita punya satu orang yang sanggup menolong kita, sanggup menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu mengingatkan ketika kita mau, misalnya kita mau berbohong. Nah, tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang, nah, Tuhan Yesus bilang melalui Roh Kudus, dia bilang, ayo berbohong hari ini. Nah, kita bersyukur kan, karena kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong anak-anak. Anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong anak-anak. Nah, demikian renungan kita pada saat pagi hari ini. Ibu harap anak-anak semua hari ini bersemangat. Kita mau belajar sebentar lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi hari ini, yang boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah anak-anak yang telah diselamatkan, yaitu telah tinggal di dalam terang Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan, dan kebenaran Tuhan selalu ada bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih, kami bersyukur, kami bangga, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya anak, sampai di sini renungannya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita, boleh memberkati anak-anak, selalu sehat, jaga kesehatan, jangan lupa kalau makan cuci tangan.
Kalau keluar rumah, pakai masker. Kalau bisa jangan sering keluar ya anak-anak ya. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.